Oke, yang pertama-tama kita import dulu library yang dibutuhkan. Seperti ini ada import pandas, spd, import numpy, snp, from sklearn, bundle selection, dan seterusnya sampai bawah. Lalu yang kedua kita load datasetnya dari sini, yaitu dari GitHub-nya Qasim Muhyiddin. Nah ini ya, jangan lupa follow teman-teman. Lalu kita balik lagi ke Google Colab, dan yang ketiga itu check fitur dan nilai nol. Yang pertama kita melakukan feature description dan pre-processing datanya. Feature collection itu kita menjelaskan setiap kolom ya. Jadi bagian ini bertujuan memahami makna dari masing-masing kolom dalam dataset heart.csv yang ini. Bentar. Nah ini yang ini ya. Ini ada age, contohnya ada sex, ada CP yaitu age. Dataset heart.csv ini memuat status fitur yang menjelaskan karakteristik pasien dan hasil diagnosis penyakit jantung. Misalnya yang seperti tadi ada kolom age menunjukkan usia pasien. Lalu misalnya ada seks ya, ada jenis kelamin, 0 perempuan, ini seks, lalu CP adalah nyeri dada, dan output adalah target yang menyatakan apakah pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Ya ini sangat penting ya memahami fitur ini agar kita bisa mengetahui relevansinya dan dampak dalam proses prediksi penyakit jantung. Nah, lalu kita melakukan pre-processing, penanganan nilai nol dan fitur tidak relevan sebelum melatih model. Langkah pertama adalah memeriksa nilainya kosong nol dan fitur yang tidak diperlukan pada kode df is null. Ya ini nomor ketiga df is null. So, kita menghitung jumlah nilai nol untuk kolom. Jika ada nilai kosong, maka kita harus memutuskan apakah perlu diisi atau dihapus. Dalam kasus ini tidak ditemukan nilai nol sehingga tidak perlu melakukan tangan khusus. Selain itu, seluruh fitur dinilai relevan dan tidak ada yang perlu dibuang dari dataset. Nah, langsung aja pertama-tama kita run dulu kali ya satu-satu dari mulai ini. Oke, kodenya berhasil. Lalu kita nge-load dataset yang tadi ya heart.csv. Ini yang barusan saya tadi bahas. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu jumlah nilainya lanjut ke feature and label splitting. Apa sih itu? Feature and label splitting, langkah ini untuk memisahkan antara fitur X dan label kelas Y. Kita merupakan seluruh kolom kecuali output, karena output adalah variabel target yang ingin diprediksi. Nah, dengan kode X, ya, seperti ini ya kodenya. Nah, X dan Y mengambil kolom target. Ini diperlukan agar algoritma dapat belajar dari fitur dan memprediksi kelas. Nah, sekarang kita coba running lagi. Oke, berhasil juga. Nah, selanjutnya ada split data. 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Train test data splitting yaitu agar kita bisa mengevaluasi performa model secara adil. Kita membagi dataset menjadi dua bagian, data latih atau training dan data uji atau testing. Pada train test split digunakan untuk membagi data dengan rasio 80% untuk latihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini memungkinkan kita melatih model dengan sebagian data, lalu menguji kemampuan prediksinya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, langsung kita running aja. Oke, berhasil juga. Lalu selanjutnya KNN Simple Modeling. Oke, KNN Simple Modeling adalah kita membangun model kuantifikasi sederhana menggunakan algoritma KNN atau K nearest neighbors dengan parameter K sama dengan 5. KNN bekerja dalam mencari jumlah tetangga terdekat dari suatu data baru dan menentukan kelas berdasarkan matematik tetangga. Model dilatih dengan KNN seperti yang ada di sini ya pada programnya, kemudian digunakan untuk prediksi dengan y underscore spread sama dengan KNN.predict x test pada data uji. Nah, langsung kita coba running lagi. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya evaluasi model. Evaluasi model, ya setelah kita melakukan prediksi tadi, KNN, kita mengevaluasinya dengan materi klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix. Fungsi classification report dan akurasi score memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa baik model bekerja. Misalnya, akurasi memberitahu seberapa sering model prediksi yang benar, sedangkan precision dan recall memberi wawasan lebih detail tentang kesalahan klasifikasi pada tiap kelas. Oke, kita running lagi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Wah, akurasinya lumayan, 0,88 sekian. Oke, lanjut ke cross validation. Oke, setelah kita melakukan evaluasi model, lalu kita harus mengevaluasi lagi dengan model lebih akurat dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja. Kita menggunakan cross validation dan kode yang tertera di Google Colab. Lalu model dievaluasi dengan membagi data ke dalam 10 lipatan for. Hasilnya adalah rata-rata skor dari 10 kali latihan dan ujian yang berbeda. Ini membantu kita mengetahui performa model secara lebih stabil dan menghindari overfitting. Kita bisa running lagi pada programnya. Nah, seperti ini ya. Lalu upgrade
CV skornya lumayan, 0,53 sekian. Oke, selanjutnya normalisasi dengan standar scalar. Karena algoritma KNN sangat sensitif terhadap skala fitur, karena menggunakan jarak antar titik, kita menggunakan normalisasi dengan standar scalar. Proses ini mengubah distribusi data agar setiap fitur memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Setelah diskalakan, data dibagi ulang menjadi data training dan testing, lalu model KNN dilatih ulang. Hasil evaluasi biasanya akan meningkat setelah normalisasi, terutama jika ada fitur dengan rentang nilai yang sangat berbeda. Oke, kita boleh... Nah, sekarang untuk akurasinya meningkat ya, jadi 0,9 sekian. Oke. Precisionnya ada, recoil-nya ada, F1 score-nya, dan support. Rata-rata akurasinya di segini ya, 0,9 sekian ya. Oke, langsung yang terakhir adalah tuning parameter. Nah, tahap terakhir adalah penyempurnaan parameter model atau tuning. Tuning, khususnya parameter K dalam KNN. Kita mencoba berbagai nilai K dari 1 hingga 30 menggunakan grid search CV. Untuk menemukan kombinasi parameter yang memberikan skor validasi terbaik, grid search secara otomatis mencoba setiap kombinasi dan melakukan cross validation, lalu mengembalikan K terbaik dan yang menghasilkan performa maksimal pada data. Nah, kita coba bisa running lagi core programnya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Base K-nya itu 9, lalu base cross validation score-nya 0,83 sekian. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, ciao.